Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Mutmainah dengan NIM 12070030018. Di sini saya akan memaparkan kembali materi mengenai rangkaian DC untuk mata kuliah elektronika. Rangkaian DC atau direct current adalah sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Rangkaian DC ini didasari oleh dua hukum, yaitu hukum Ohm dan juga hukum Kirchhoff. Hukum Ohm sendiri digunakan untuk menghitung hubungan antara tegangan, arus, dan juga hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Sedangkan hukum Kirchhoff di sini dibagi menjadi dua persamaan, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan juga hukum Kirchhoff kedua. Hukum Kirchhoff 1 atau hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law KCL disebut juga sebagai hukum pembagi arus, menyatakan di mana sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, gagasan Kirchhoff ini dikenal juga sebagai kekekalan muatan. Dapat kita lihat di sini ada contoh rangkaian untuk KCL atau Kirchhoff Current Law, yang mana rangkaian ini digunakan, yang mana Kirchhoff Current Law ini digunakan untuk rangkaian paralel. Sesuai dengan namanya, yaitu hukum pembagi arus, yang mana nantinya arus-arus ini akan terbagi sesuai dengan cabang-cabang yang dimasukinya, yang mana setiap arusnya akan berbeda sesuai dengan besar dari resistor yang ada di cabang-cabangnya. Kemudian untuk hukum Kirchhoff kedua di sini disebut juga sebagai hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law ini atau KVL. Hukum ini biasanya diterapkan pada rangkaian seri, yang mana disebut juga sebagai pembagi arus. Mengapa demikian? Karena maksud saya pembagi tegangan. Mengapa demikian? Karena tegangan yang masuk kemudian di sini akan dibagi-bagi kembali sesuai dengan besar resistansinya, yang mana nantinya besar setiap volt arus yang masuk adalah sama. Oleh karena itu di sini tegangannya akan terbagi-bagi. Nah, rangkaian KVL ini biasanya digunakan untuk lebih banyak digunakan dalam rangkaian DC, seperti contohnya lampu tidur dan juga alarm yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat adanya rangkaian listrik dari lampu tidur itu sendiri. Nah, di sini resistor kita rangkai seri dengan LDR, yang mana di antara resistor dengan LDR ini ada cabang yang menghubungkan dengan transistor. Nah, untuk transistor itu sendiri di sini B sebagai kaki basis, C sebagai kolektor, dan S sebagai emitor. Nah, fungsi kaki basis di sini seperti keran, yaitu ketika ada arus yang mengenai kaki basis, maka kerannya akan terbuka sehingga adanya arus yang mengalir dari kolektor C ini menuju ke emitor. Nah, yang mempengaruhi kaki basis itu sendiri adalah karakteristik dari LDR-nya. Jadi LDR ini ketika gelap dia akan resistansinya akan sangat meningkat atau sangat tinggi, dan ketika terang resistansinya akan menurun. Nah, ketika gelap maka kan resistansinya akan meningkat sehingga adanya arus yang mengalir ke kaki basis. Karena adanya arus ke kaki basis, maka kerannya akan terbuka sehingga akan adanya arus dari kolektor menuju emitor. Kemudian di sini adalah LED atau dioda yang nantinya akan menyala ketika adanya arus yang melewatinya. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut untuk mencoba simulasi pembuatan dari lampu tidur itu sendiri menggunakan web Tinkercad. Oke, yang pertama kali kita akan menambahkan terlebih dahulu breadboardnya. Kemudian kita pasang baterainya. Di sini kemudian kita cari untuk LDR atau fotoresistor ini di sini. Kemudian resistor
sini. Kita putar. Kita ke sini. Kemudian mencari diode atau LED, lampu LED. Ini kita pasang dekat dengan resistor. Oh ya, resistornya ini, untuk ini kita pasang sebesar 220 kilo ohm. Kemudian masukkan transistor NPN, transistor NPN. Ini dia NPN resistor. Kemudian kita simpan ini emitornya. Emitor sesuai tadi rangkaian, tadi kan emitor, resistor, kemudian lampu LED. Nah ini nanti kan udah resistornya, kemudian kita cari ini LDR, kemudian ini transistornya. Transistor ini kita masukkan ke bagian, sejajarkan dengan bagian dari kolektor ininya. Ukurannya kita ubah menjadi 20. Nah ini kemudian sudah selesai komponennya, kita buat rangkaian. Ini kita sambungkan dengan sini. Kemudian sini juga. Kemudian ini untuk menghubungkan ini. Setelah itu kita sambungkan ke ujung resistor untuk kutub positifnya. Kemudian ini. Nah setelah itu tidak lupa juga dari sini nyambung ke sini, ke ujung dari LDR untuk kutub negatifnya. Kemudian ini yang menghubungkan LDR dengan resistor. Ya ini lupa lah, ini hitam harusnya. Kemudian setelah itu lagi di sini kita hubungkan antara resistor dengan kaki basis. Kaki basisnya ada di sini, kita hubungkan di sini. Oke, itu mari kita mulai dengan
simulasinya. Ininya karena kita matikan. Oh, maaf, ini belum nyambung ternyata. Dulu saya sambungin, tidak nyambung. Nah, oke, simulasi. Kemudian ini dapat kita lihat lampunya mati saat LDR ini dalam keadaan cahayanya terang. Maka lampu LED ini akan mati, kemudian ketika dalam keadaan gelap akan menyala. Nah, kemudian selanjutnya dapat kita tarik kesimpulan dengan hasil dari simulasi ini bahwa apabila keadaan terang, LED-nya akan padam. Karena semakin kecil dari resisten LDR-nya, maka I-basisnya akan menerima lebih kecil arusnya, menerima arus yang lebih kecil, sehingga LED ini akan padam, lebih kecil atau bahkan mendekati 0 arusnya. Kemudian untuk dalam keadaan gelap, lampu LED ini akan menyala karena resistansi dari LDR ini akan lebih besar, maka kaki basis pun akan menerima arus yang lebih besar juga, sehingga lampu LED akan menyala. Kemudian selanjutnya kita akan melihat dari rangkaian alarm. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian listrik dari alarm ini. Nah, dapat kita lihat bahwa LDR disusun seri kembali dengan resistor, di mana nantinya arus akan terlebih dahulu masuk ke LDR. Nah, di sini LDR ini juga akan kemudian mempengaruhi apakah arus yang keluar dari LDR ini akan kecil atau besar, dipengaruhi dengan kondisi dari LDR ini. Nah, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ketika terang, LDR ini memiliki resistansi yang sangat kecil, sedangkan ketika gelap, LDR ini memiliki resistansi yang lebih besar. Nah, ketika misalnya gelap, kemudian ada arus yang mengalir menuju LDR, maka resistansinya akan sangat tinggi atau sangat besar. Nah, maka karena sangat besar, arus yang keluar pun akan kecil sesuai dengan hukum Ohm, bahwa jika hambatannya besar, maka kuat arus yang keluar adalah lebih kecil. Nah, karena kuat arusnya yang keluar dari LDR yang melewati LDR ini lebih kecil, belum lagi nanti terbagi dari di cabang ini, yaitu ada yang masuk ke sini, ada juga yang ke sini. Nah, yang melewati kaki cabang kemudian juga mengenai dari kaki basis ini. Ketika arusnya kecil, maka kaki basis ini tidak akan terbuka, sehingga tidak adanya arus dari kolektor menuju emitor. Maka jika tidak ada arus menuju emitor, maka buzzer pun tidak akan berbunyi. Nah, kemudian jika misalnya dalam kondisi terang, ketika resistansinya sangat rendah, maka hambatannya juga akan sangat kecil. Nah, ketika hambatan sangat kecil, maka kuat arus yang mengalir dari tegangan ke sini akan lebih besar, sehingga yang mengenai kaki basis pun akan lebih besar. Sehingga ketika kaki basis ini terkena arus yang besar, maka kaki basis ini akan terbuka, sehingga adanya arus dari kolektor menuju emitor yang kemudian membuat buzzer ini akan menyala. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat rangkaian listrik untuk alarm pagi hari. Pertama, kita siapkan boardnya, kemudian baterai kita sambungkan di sini dulu. Kemudian buzzer,
kita simpan di sini. Tidak lupa resistor. Untuk ini resistornya kita biarkan dengan kaki dari buzzernya itu. Oke, di sini sesuai saja. Setelah itu kita siapkan LDR ini di sini. Kemudian tidak lupa transistor NPN. Ini dia. Kita sejajarkan ini dengan kaki dari LDR. Itu tadi sesuai dengan kerangkanya. Ini akan sejajar, akan melewati kaki dari LDR. Kemudian untuk ini kita sambungkan ke buzzer. Dari sini juga disambungkan. Kemudian tidak lupa disini menyambung ke resistor. Untuk resistor ujung sebelah sininya kita sambungkan dengan kaki dari LDR. Kemudian untuk ujung selanjutnya tidak lupa kita sambungkan dengan kaki basis. Kemudian di sini kita sambungkan ke sini. Nah, kemudian ini kita sambungkan dengan buzzer. Oke, mari kita coba untuk simulasikan. Naikkan, ya, terdengar suaranya, buzzernya. Ini saat LDR dalam kondisi terang, maka buzzer ini akan menyala, dan ketika dalam kondisi gelap, maka buzzer ini akan berhenti atau diam. Kemudian dapat kita simpulkan output yang kita dapatkan adalah jika terang, buzzernya akan menyala karena kondisi resistansi dari LDR-nya akan semakin kecil, sehingga arus yang melewati basis akan semakin besar sehingga buzzer pun akan berbunyi. Sedangkan jika gelap, buzzernya akan mati karena kondisi dari resistansi LDR yang semakin besar, sehingga arus yang melewati basis pun akan kecil atau rendah, maka buzzer pun tidak akan berbunyi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.